Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham Amerika dan juga minyak. Rata-rata indeks utama di Bursa Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan seni waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, memulihkan beberapa penurunan tajam yang diderita pada minggu sebelumnya. Penguatan terjadi karena pelaku pasar bersiap untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat. Selasa 3 November 2020, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 423,45 poin atau 1,60% menjadi 26.925,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 40,28 poin atau 1,23% menjadi 3.310,24. Indeks komposit Nasdaq naik 46,02 poin atau 0,42% menjadi 10.957,61. Semua 11 sektor utama S&P 500 bergerak lebih tinggi, dengan sektor energi dan material ditutup masing-masing 3,67% dan 3,39% memimpin kenaikan. Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi, dengan 7 dari 10 saham teratas yang terdaftar di S&P Amerika Serikat mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Ditambah lagi data dari PMI Manufaktur Amerika Serikat atau Indeks Manajer Pembelian yang naik menjadi 59,3% pada bulan Oktober dibandingkan dengan 55,4% pada bulan September. Angka tersebut melebihi perkiraan pasar menurut laporan dari Institute for Supply Management. Hingga Senin sore, Universitas Johns Hopkins mencatat total kasus COVID-19 di Amerika Serikat telah melampaui 9,26 juta dengan jumlah kematian mencapai 231.300. Kenaikan itu terjadi di tengah upaya pemerintah yang terus menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Dengan pemilihan umum pada 3 November di tengah pandemi yang memburuk, jutaan warga Amerika Serikat telah memilih memberikan suara melalui surat atau memberikan suara lebih awal untuk menghindari keramaian saat hari pemilu. Pemilu presiden kali ini berlangsung dengan sangat ketat. Calon presiden dari Partai Demokrat yaitu Joe Biden memimpin dalam berbagai survei nasional. Meski demikian, Presiden Donald Trump tetap berpeluang untuk merebut suara di sejumlah negara bagian swing. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa hasil pemilu akan menjadi sengketa kedua calon yang dapat mengakibatkan kerusuhan atau kekerasan. Pilpres Amerika Serikat akan menjadi fokus utama pekan ini, mengingat dampak besar yang akan ditimbulkan baik dari segi ekonomi hingga politik dunia. Oleh sebab itu, ada kecenderungan pelaku pasar akan wait and see sebelum mengalirkan investasinya dalam jumlah besar, termasuk juga di negara emerging market seperti Indonesia. Salah satu topik utama yang menjadi sorotan baik pemilih dan negara lain dalam Pilpres Amerika Serikat adalah perang dagang dengan China. Perang dagang ini secara tidak langsung menekan kinerja ekspor dan impor dunia, serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk ekonomi Indonesia. Seandainya Donald Trump kembali memenangi pemilu kali ini, tentunya tidak akan ada perubahan signifikan dari kebijakan yang diterapkan saat ini. Perang dagang dengan China misalnya masih akan tetap berkobar. Kemudian dari segi perpajakan tentunya tidak akan berubah setelah dipangkas pada periode pemerintahannya saat ini. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia yaitu Makmur Keliat mengatakan meski tidak ada dampak langsung dari pemilu Amerika Serikat terhadap Indonesia, beliau memandang Indonesia akan diuntungkan jika tidak ada lagi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China seperti yang terjadi selama 4 tahun terakhir di bawah pemerintahan Trump. Sementara jika lawannya Joe Biden yang memenangi Pilpres, akan dipastikan ada perubahan kebijakan. Perang dagang dengan China kemungkinan tidak akan berkobar, sementara pajak kemungkinan akan dinaikkan. Beralih ke berita komoditas, harga minyak mentah merosot pada perdagangan hari ini karena kekhawatiran tentang melonjaknya kasus COVID-19, pasokan Libya yang meningkat pesat dan kegelisahan pemilu Amerika Serikat melebihi harapan yang berkembang bahwa produsen utama akan menahan kenaikan produksi yang direncanakan. Selasa 3 November pukul 9 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate tergelincir 6 sen atau 0,2% menjadi $36,75 per barrel. Setali 3 uang, harga minyak mentah berjangka jenis Brent turun 15 sen atau 0,4% ke level 38,82 per dolar Amerika Serikat.
Harga minyak kembali melemah setelah Italia menjadi negara terbaru di Eropa yang memperketat pembatasan COVID-19, termasuk membatasi perjalanan antar wilayah dan yang paling parah terkena dampak dan memberlakukan jam malam. Hal ini juga akan membatasi permintaan bahan bakar yang akhirnya mendorong harga minyak lebih jauh. Harga minyak mentah acuan turun tajam selama pekan lalu, mendapat penangguhan singkat pada hari Senin 2 November setelah naik hampir 3% setelah Menteri Perminyakan Rusia mengadakan pembicaraan dengan perusahaan minyak domestik untuk menunda kenaikan produksi minyak mentah yang direncanakan untuk bulan Januari. Sumber Reuters mengatakan Menteri Energi Rusia Alexander Novak bertemu dengan manajer puncak perusahaan minyak Rusia kemarin untuk membahas kemungkinan perpanjangan perbatasan produksi minyak hingga 2021. Organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang disebut dengan OPEC Plus memangkas produksi minyak dari Mei untuk mendukung harga dan mengurangi pengurangan menjadi 7,7 juta barel per hari pada bulan Agustus. Mereka akan memotongnya lebih lanjut sebesar 2 juta barel per hari di bulan Januari mendatang. Tetapi dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat dan kembalinya pasokan minyak yang cepat dari Libya baru-baru ini setelah blokade 8 bulan. Arab Saudi dan Rusia mendukung penundaan peningkatan produksi pada Januari 2020. OPEC akan mengadakan pertemuan penuh berikutnya pada 30 November. Dalam tanda bearish lainnya, 7 analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan stok minyak mentah negeri tirai bambu kemungkinan naik sekitar 2 juta barel dalam sepekan hingga 30 Oktober. Data inventaris Amerika Serikat dikeluarkan oleh American Petroleum Institute pada hari Selasa dan Energy Information Administration pada hari Rabu 4 November. Sekian berita seputar indeks saham dan minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.